Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk diberi kekuatan menjalankan ketaatan sholat berjamaah di masjid. Kemudian kita bisa ngaji bersama-sama kitabullah Al-Qur'an. Yang mudah-mudahan kalau kita semakin dekat dengan Al-Qur'an, semakin memahami, semakin kita tahu dan semakin kita mencintai. Sehingga apa-apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari ya, itu merupakan Al-Qur'an yang wujud dalam amalan-amalan. Sebagaimana di satu hadis, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, tidakkah engkau membaca surat Al-Qalam? Ya, di mana di sana disebutkan wa innalaka la'ala khuluqin azim, dan bahwasanya Rasulullah SAW itu berada dalam akhlak yang azim, akhlak yang agung, dan akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu merupakan Al-Quran yang berjalan, ya, bukan hanya sekedar tertulis saja, tetapi menjadi sesuatu yang wujud. Kalau dengan tertulis saja, ya, dengan tertulis saja Al-Quran yang dalam wujud kalamullah, kitabullah atau firman Allah itu turun di Mekah, menjadikan Mekah ya menjadi kota yang mulia. Kemudian waktu ketika turun Al-Quran itu adalah Lailatul Qadar. Malamnya itu jadi malam yang mulia. Dan nabinya diturunkan Al-Quran menjadi nabi paling mulia. Ya. Maka bagaimana pula apabila Al-Quran ini ada dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Karena Al-Quran, ya, kota Makkah jadi kota yang mulia, malamnya jadi malam yang, jadi waktu itu kok jadi mulia. Maka disebut sebagai Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Nah, kalau kita ada Al-Quran ya di tangan kita, di lisan kita, di telinga kita, maka tangan, lisan, ya mulut kita atau telinga kita dan semua anggota badan kita yang ada Al-Quran di sana itu penuh dengan kemuliaan. Tidak usahlah satu Al-Quran semua begini ya. Ya, satu surat saja, ya, satu surat saja kita sering baca itu yang namanya alam kubur itu selesai. Ya, kita nggak akan ada problem lagi di alam selanjutnya hanya dengan satu surat. Ya, ini surat apa? Surat Al-Mulk. Ya, dengan satu surat saja itu satu alam selesai. Kita nggak akan bingung-bingung nanti gimana dikubur, azab kubur dan sebagainya. Selesai semua dengan satu surat. Asalkan kita mau mendalami, membaca ya berulang-ulang, kita jadikan sebagai wirid kita sehari-hari gitu ya. Orang-orang yang membacanya apalagi menghafalnya, maka itu akan menyelesaikan satu alam. Karena kita akan menjalani banyak alam nanti. Ya, ada alam kubur, ya, kemudian ada akhirat, akhirat itu terbagi-bagi ya. Ada yaumul ba'ats, dibangkitkan dulu, kemudian ada yaumul mahsyar, ya yaumul hasyr, di mana semuanya dikumpulkan, jadi habis bangkit dikumpulkan. Ya, kemudian yaumul mizan, hari di mana semuanya ditimbang. Ya, kemudian baru hari pengadilan. Ya, disebut Allah itu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi diadili dulu sebelum nantinya dibalas. Nah, tahapan-tahapan ini luar biasa. Dan yang bisa menolong ya Al-Quran ini.
Makanya di Allah Subhanahu wa taala kita bisa taklim ngaji Al-Qur'an ini karunia yang besar. Mungkin satu-satunya karunia hari ini yang luar biasa ya mungkin saat kita ngaji ini, kita belum tahu. Tapi saat detik ini waktu yang paling berharga kita ini adalah diisi dengan amal soleh. Kita lanjutkan kemarin surat Zariyat tentang Nabi Ibrahim yang didatangi 3 malaikat. Yang 3 malaikat itu adalah malaikat-malaikat utama, yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan juga malaikat Israfil di rumahnya, disuguhi nggak mau makan, ya namanya malaikat ya, tidak makan. Kemudian ternyata memberi kabar gembira bahwasanya istri beliau, yakni Ibu Siti Saroh ya, beliau itu nanti akan punya anak yang nantinya disebutkan ini dihulamin alim, anak yang alim ya, anak yang cerdas, di mana nanti dinamai dengan Nabi Ishak ya, Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak ini nanti punya anak juga jadi nabi. Ya, ini nabi siapa? Nabi Yakub. Jadi urutannya ini semuanya nabi gitu ya. Dari ibu yang sudah sepuh, mandul, lahir nabi. Dari nabi ini lahir nabi lagi. Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahir lagi nabi lagi. Ya, nabi siapa? Yusuf. Jadi ini keturunan mulia, nabi lagi, nabi lagi, nabi lagi gitu ya. Yang pernah kemarin kita bahas Riyadhus Shalihin gitu ya. Siapa orang paling mulia? Ya Nabi Yusuf. Kenapa? Ya dia bapaknya nabi, mbahnya nabi gitu ya. Kesononya itu nabi terus gitu. Itu Nabi Yusuf. Kita baca di ayat 31 ya. Kemarin kita sudah sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al 'adzabal alim. Qala berkata Nabi Ibrahim, fama khatbukum, maka apa maksud kalian ayyuhal mursalun, wahai para utusan ya, wahai orang-orang yang diutus oleh Allah. Qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami ursilna kami diutus ila qaumim mujrimin, kepada kaum yang berdosa. Jadi diutus sebenarnya aslinya malaikat ini diutus kepada kaum yang berdosa. Jadi ke tempat Nabi Ibrahim itu mampir istilahnya. Mampir memberi kabar gembira. Linursila alaihim hijaratan mintin. Linursila agar kami mengirim alaihim atas mereka, mereka kaum yang berdosa itu, hijaratan, batu-batu mintin, dari tintin itu tanah keras. Manusia ini kan diciptakan mintin gitu ya, dari tanah. Tapi tin itu sendiri itu tanah yang keras. Diutus atas orang-orang berdosa itu untuk mengirimkan batu yang keras dari tanah gitu ya. Musawamatan inda rabbik. Musawamatan itu batu itu ditandai. Musawamatan itu ditandai. Inda rabbika, di sisi pemeliharamu, lil musrifin, bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi tiap batunya itu dikasih tanda. Fa akhrajna, maka kami keluarkan, man kana fiha, orang-orang yang adalah di dalamnya, minal mukminin, dari kalangan orang beriman. Jadi yang beriman diselamatkan dulu. Ya. Jadi tugasnya malaikat itu adalah ngirim batu-batuan ya, yang keras dari tanah yang ditandai oleh Allah. Ya, kemudian juga tugas yang lainnya mengeluarkan dulu orang-orang beriman agar tidak terkena azab. Fama wajadna fiha,
maka tidaklah kami dapati fiha di dalam kota itu, kota yang berdosa ini kotanya Nabi Lut, ghaira selain baitin satu rumah minal muslimin dari kalangan orang muslim. Jadi yang beriman yang muslim itu cuma satu rumah. Dari sekota itu yang muslim itu cuma satu rumah. Nah, tugas para malaikat itu menyelamatkan yang satu rumah, yakni Nabi Lut dan juga keluarganya. Ya, jadi dari satu rumah itu diselamatkan. Yang diselamatkan hanya yang beriman saja. Kenapa? Karena ada satu orang muslim di situ yang tidak beriman. Siapa? Istrinya. Nah, itu malah istrinya yang kena, ya. Karena di ayat yang sebelumnya disebutkan mukminin, di ayat selanjutnya muslimin, ya. Di dalam satu rumah muslimin di situ, satu rumah saja dalam satu kota gitu ya, tetapi ternyata kan malaikat ini ingin mengeluarkan seluruh orang beriman. Ya, walaupun dia tinggal bersama orang muslimin, tapi karena tidak beriman istrinya ketinggalan, minal ghabirin kalau istrinya itu. Wa tarakna fiha, dan kami biarkan, kami tinggalkan fiha di dalamnya, di dalam kota itu ayatan, tanda, ya atau satu tanda ya. Lilladina yakhafunal adzabal alim, bagi orang-orang yang mereka takut terhadap azab yang pedih. Tanda itu maksudnya jejak bekasnya itu nanti jadi peringatan bagi kaum yang sesudahnya yang takut kepada siksa Allah. Hanya yang bisa mengambil pelajaran itu yang dapat mengambil orang yang takut pada azab. Kalau enggak ya enggak ada ininya, enggak ada takut-takutnya. Masuk kotanya Nabi Lot yang sudah hancur itu malah seneng-seneng foto-foto gitu ya, wisata gitu, karena nggak ada rasa takutnya, ya dianggap wah ini bencana katastrofik ya, bencana alam, binasa oleh karena kekejaman alam, ya sudah selesai habis itu foto-foto gitu. Ini dulu di kota Nabi Lut gitu ya. Makanya kalau yang lihat itu orang yang dalam hatinya ada takut dengan hari akhir dan azab yang pedih, itu mesti beda. Ya, subjeknya beda, ya cara memandangnya beda, kelakuannya juga beda. Jadi yang ayat 31, para malaikat ini memang ke tempat Nabi Ibrahim ketika disuguh dan sebagainya nggak mau, itu memang hanya sekedar mampir dan memberi kabar gembira bahwasanya istrinya akan melahirkan, dan itu semuanya tidak ada yang mustahil, dan ternyata betul setelah itu istri beliau itu hamil yang melahirkan Nabi Ishak. Nah, kondisi Nabi Ismail dan istri beliau Nabi Ibrahim Siti Hajar di mana? Saat itu tidak di situ. Ya, istri beliau Siti Hajar dan Nabi Ismail itu berada di tempat lain. Ya, berada di tempat lainnya. Ini di lembah yang tidak ada tanaman, ya tidak ada sumber kehidupan, ya karena Nabi Ibrahim disuruh taruh di sana, gitu ya, taruh di sana ya sudah. Nah, ketika kabar gembira ini disampaikan kepada Siti Sarah bahwasanya nanti akan melahirkan, Nabi Ibrahim itu sudah punya anak Nabi Ismail. Ya. Makanya Nabi Ismail itu hidup terpisah dengan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ismail pun walaupun jauh dari Nabi Ibrahim sang bapak, itu berhasil menjadi anak yang berbakti. Ya, disebutkan kan pernah dijenguk. Sekali jenguk udah agak gede. Ya, sekali jenguk itu bapaknya mimpi gitu ya. Nah, gitu kan, sekali jenguk mimpi kok terus minta ini Allah nyembelih kamu. Wah, ini baru sekalian jenguk minta disembelih gitu ya. Nah, itu satu kisah. Terus kisah yang lain jenguknya itu ketika sudah nikah. Nah, jenguknya itu ketika sudah nikah. Jadi Nabi Ibrahim anaknya nikah itu nggak hadir. Cuma laki-laki kan enggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan dibayangkan akad nikah Nabi Ibrahim ini dinikahkan begini. Enggak, Nabi Ibrahim itu enggak tahu anaknya nikah. Cuma ketika nengok Nabi Ismail, di depan rumahnya itu yang nyambut istrinya. Terus ditanya istrinya, gimana kabar suamimu gitu kan. Iya, ya suami saya itu begini ngeluh. Laki-laki yang begini begitu gitu kan, jarang pulang ya, rumah berantakan. Oh gitu ya, gitu ya.
ya sampaikan saja gitu ya. Nanti kalau dia pulang, ya kalau dia pulang sampaikan, "Saya nggak cocok pintu rumah ini," gitu kan. Itu jawab di Nabi Ibrahim pesan gitu, "Saya nggak cocok pintu rumah ini. Tolong disampaikan ya." "Oh ya baik," gitu kan. "Bapak nama udah nggak usah dia tahu kok," gitu. Nah udah, Nabi Ibrahim pergi. Nah terus Nabi Ismail ya karena biasa dulu kan orang berburu atau mungkin nyari nafkah, berdagang dan sebagainya, pulang dikasih cerita sama istrinya, tadi ada bapak-bapak tua gitu ya, datang ke sini, terus apa pesan dia? Ya, dia nggak cocok pintu rumah kita gitu kan. Oh, kamu tahu nggak siapa orang tua itu? Ya, saya nggak tahu, itu bapak saya. Nah, istrinya aja nggak tahu. Gitu ya. Jadi kenapa disimpulkan nikahnya itu nggak dihadiri? Kenapa? Istrinya aja nggak tahu kalau itu mertuanya. Ya, nggak tahu kalau itu mertuanya. Terus pesannya apa? Oh bapak kamu ya, pesannya apa? Tadi dia bilang pintu rumahnya nggak cocok dia gitu ya. Kamu tahu nggak maknanya apa? Saya disuruh nyeraikan kamu gitu ya. Akhirnya diceraikan. Loh kok langsung nurut begitu? Nah itu berarti anak ini anak yang berbakti, paham banget bapaknya. Walaupun hidupnya itu terpisah. Walaupun hidupnya itu terpisah. Jadi kenapa disebut pintu rumah? Karena pintu itu adalah yang menjaga aurat rumah. Jadi kalau kita bertamu, ada bertamu itu ketika ngetuk pintu, itu jangan langsung lihat ketika apa namanya, kalau misalnya pintunya terbuka, jangan lihat ke dalam. Karena pintu itu aurat. Kalau kita lihat itu terbuka, jangan lihat ke dalam karena kadang-kadang lihat anggota rumahnya itu masih belum pakai jilbab dengan benar kah atau masih terbuka auratnya. Nah, itu rumah ya, makanya pintu itu auratnya. Nah, fungsi pintu itu adalah menjaga agar aurat tidak kelihatan. Lah ini kok istri didatangi orang asing, ditanya tentang suamimu gimana? Oh, suami saya itu orangnya begini-begini. Yang jelek-jelek yang diceritakan. Berarti apa? Orang ini nggak bisa menjaga aurat rumah tangganya. Maka Nabi Ibrahim bilang, saya nggak cocok pintu. Jadi walaupun bahasa kiasan, bapak anak ini paham, nyambung. Nih, saya suruh ganti pintu, ya ganti. Karena pintunya nggak berfungsi. Yang harusnya nutup aib rumah tangga dan lain sebagainya, kan malah diceritakan. Dan itu pun subjektif. Itu pun subjektif. Ya. Maka satu ketika ya dia diceraikan, terus Nabi Nabi Ismail itu nikah lagi dengan wanita dari Bani Jurhum. Ya. Bapaknya datang lagi, gitu ya, dan laki-laki tidak kenal. Gitu. Jadi nikah yang kedua pun juga tidak tahu gitu ya bapaknya. Dia tanya, kamu siapa? Saya istrinya Ismail gitu ya. Oh gimana keadaan Ismail gitu kan. Wah alhamdulillah rezeki kami itu melimpah. Selalu ada saja, saya bersyukur begini-begini. Oh gitu ya. Saya karena nggak ketemu pesan aja, saya cocok pintu rumahnya, tolong dipertahankan pintu rumah yang ini gitu kan. Ya istrinya kemudian pulang Nabi Ismail gitu ya datang cerita, oh itu bapak saya. Nabi Ibrahim itu apa Nabi Ismail bilang itu bapak saya. Terus pesannya apa? Suruh mempertahankan pintu rumahnya. Oh ya sudah. Nah, dari keturunan wanita Bani Jurhum dengan Nabi Ismail inilah bangsa Arab yang baru. Karena ada Arab kuno, ada Arab baru. Inilah lahir dari rahimnya wanita itu. Yang melahirkan bangsa Arab yang sekarang ini ada, gitu ya, Nabi Ismail. Karena memang tinggalnya bersama Siti siapa? Hajar di kota apa? Makkah. Nah, Makkah Mukarramah yang apa namanya waktu itu sudah jadi setidaknya kota kecil karena ada sumber air. Yang tadinya nggak ada sumber penghidupan, ada sumber air. Nah, ini kisah yang di rumah satunya. Jadi Nabi Ibrahim dengan Ibu Siti Sarah yang nantinya melahirkan Nabi Ishak. Nah, dua ibu kita ini, ya, nah istri Siti Hajar dan Siti Sarah ini melahirkan dua generasi. Satu adalah bangsa Arab yang dari Siti Hajar dan satu lagi adalah Bani Israel. Ya, Bani Israel karena dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub Nabi Yusuf dan Benyamin dari satu ibu. Dari nama ibunya itu Laya gitu ya. Laya itu kalau tulisannya Leia yaitu orang-orang apa namanya? Orang Yahudi gitu ya, orang Bani Israel. Itu lahir dua, Benyamin dan Yusuf. Kemudian dari Rahel.
Rahel itu istri Nabi Ibrahim yang berikutnya itu lahir 10. Ya, 10 anak. Jadi putra Nabi bukan Nabi Ishak ya, Nabi Yakub ya, bukan Nabi Ibrahim. Dari Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf dan Bunyamin satu ibu. Dari ibu yang lain lahir 10. Yang 10 ini yang jahatnya luar biasa. Yang Nabi Yusuf itu kemudian dicemplungin ke sumur. Ya ini memang keturunan Nabi itu ya ada juga yang beling-beling, yang 10 ini belingnya sampai membunuh orang gitu ya. Nah yang 2 ini yang baik. Tapi kemudian rukun. Ketika mereka sudah tidak lagi tinggal di kota yang sebelumnya. Karena paceklik, mereka pindah ke Mesir. Nah di Mesir beranak pinak. Nah di situ lahirnya Nabi Musa itu ya di situ. Gitu ya, lahirnya di Mesir itu. Itu keturunan dari sejak Nabi Yusuf. Karena semuanya pindah ke Mesir. Nah dulu Fir'aunnya baik-baik saja. Ya, Fir'aun sang raja itu baik-baik saja. Begitu ganti pemerintahan ke Fir'aun yang Ramses. Wah itu kejamnya luar biasa sama imigran gitu ya. Ya kayak rejim yang nggak suka sama imigran. Ini orang asli, ini orang Kipti gitu ya, orang asli. Oh ini orang Bani Israel diperbudak. Ya bikin piramid, bikin ini dan lain sebagainya. Nah akhirnya Bani Israel itu ditindas. Dari Bani Israel itu maksudnya dari anak yang 10 plus 2 tadi itu namanya Bani Israel. Karena Nabi Yakub itu nama lainnya Israel, Nabi Israel. Nah, dari keturunan Nabi Ismail yang nantinya akan melahirkan Nabi Muhammad. Nah, inilah konflik keluarga sebenarnya. Konflik keluarga. Orang-orang Yahudi ini nggak mau mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi. Karena di kitab mereka, di kitab Taurat, itu jelas-jelas tertulis nanti akan lahir dari saudara kalian nabi sebagai penutup nabi akhir zaman. Nah, nanti sifat-sifatnya, wataknya. Nah, mereka menganggap karena disebut saudara kalian, itu mereka menganggap bahwasannya itu adalah golongan mereka. Ya, jadi setiap kali di Arab, jadi orang-orang Yahudi ini akhirnya kumpul semua, yang keturunan Nabi Ibrahim ya ada di Medina, ada di Mekah, yang keturunannya Nabi Yakub, yang Bani Israel tadi itu ada juga yang di Medina, ada juga yang di Mekah. Nah kalau musim haji, tapi haji jahiliyah, musim haji jahiliyah, itu semuanya ngumpul. Ngumpul, jadi semua agama itu ada yang disebut sebagai mimbar bebas. Mimbar bebas itu semua agama silakan pidato bebas. Nah, yang sering diulang-ulang oleh orang-orang Yahudi saat itu adalah mereka selalu membacakan ayat-ayat yang terkait dengan Nabi Muhammad. Ya, dibaca nanti lahir dari kalangan kami menurut kepala mereka. Kami itu ya orang-orang Yahudi. Ada nabi, ya, namanya begini, 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 ciri khasnya begini, begini. Itu dibacakan di mimbar bebas. Jadi orang-orang Medina yang haji ke Mekah itu dengar itu. Ya, dengar, diulang-ulang. Di surah Al-Baqarah dikutip itu kalimat itu. Sebelum datang Nabi Muhammad, itu mereka senantiasa berharap Nabi itu datang. Dan mereka minta kemenangan kepada Nabi itu. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yastaftihu itu minta kemenangan. Artinya apa? Waktu itu bangsa Yahudi itu merasa bangsa yang termarginkan dari kalangan Arab itu. Jadi mereka selalu nganggap orang-orang Arab jahiliyah itu kalian orang-orang nggak ada nabi sama sekali, nggak ada ini. Kami itu lahir banyak nabi di kami gitu kan. Nanti kelak ada nabi akhir zaman. Ciri-cirinya begini. Jadi mimbar bebas itu dibacakan untuk mengagung-agungkan kelompok mereka dan mereka mengatakan nanti datang nabi akhir zaman dari kalangan mereka. Keceleknya apa? Ya, ternyata keceleknya itu nabinya lahir dari orang Arab. Mereka nggak nyangka kalau dari kalangan kalian itu adalah ya masih saudara sama-sama keturunan Nabi Ibrahim dari dua jalur ini tadi. Begitu lahir, ya terus dengan segala ciri-cirinya, gegeran kan. Orang Madinah itu udah tahu ada orang begini, begini, begini. Ya, waktu Nabi Muhammad dapat wahyu berdakwah itu orang Madinah udah dengar,
jangan-jangan ini yang kalau kita haji itu orang-orang Yahudi itu kohar-kohar gitu ya. Jangan-jangan ini nih nabinya dan benar datang. Tapi kok dari orang Arab gitu kan. Yang penting ciri-cirinya sama, wataknya sama, ininya sama ya. Orang-orang Madinah itu datang kirim utusan yang akhirnya kemudian Nabi ngirim utusan juga ya ke Madinah. Yang dikirim pertama ke Madinah itu Mus'ab bin Umair, ngajari orang tentang Islam apa gitu ya. Mus'ab bin Umair ini radhiyallahu anhu sampai akhirnya Madinah siap, orang-orangnya beriman semua, baru Nabi hijrah. Jadi orang Madinah itu tertarik beriman kepada Rasul. Salah satu alasannya adalah karena mendengar mimbar bebasnya orang Yahudi. Tapi orang Yahudi kecelek gitu loh. Ini kok ternyata dari orang Arab. Lah iya, Allah tidak bohong dengan kitab mereka. Ya, tidak bohong itu maksudnya ya masih keturunan mereka. Hanya masalahnya orang-orang Yahudi itu kan tidak mengakui Ibu Siti Hajar. Kenapa? Memang dalam sejarahnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ya, itu suami istri yang waktu itu pernah di apa namanya ya, sekian lama menikah dia nggak punya keturunan ya. Terus akhirnya beliau berkunjung ke seorang raja, terus dikasih hadiah. Hadiah itu adalah budak. Ya, budak. Nah, hadiah budak inilah Ibu Siti Hajar yang kemudian ya dikumpuli oleh Nabi Ibrahim, kemudian lahirlah Nabi Ismail. Nah, orang Yahudi selalu menganggap ini keturunan budak. Jadi nggak dianggap. Ya nggak dianggap. Padahal sebenarnya waktu dikumpuli oleh Nabi Ibrahim, ini sudah sejajar posisinya. Memang dia diperistri. Walaupun statusnya ketika diberikan oleh sang raja, Ibu Siti Hajar ini ya, dia statusnya hadiah dari seorang raja berupa seorang budak. Nah, ini makanya orang-orang Yahudi itu pertama rasis, ya, yang kedua itu beda-bedakan derajat manusia. Ya, ini budak, ini akhirnya nggak diakui. Sehingga problem utama mereka beriman kepada Rasulullah itu bukan karena ajarannya nggak benar, bukan. Islam dengan segala inti ajarannya, mereka tahu itu benar. Problemnya adalah kok nabinya itu saingannya. Ya, itu nabinya itu persaingan dalam keluarga besarnya. Itu yang akhirnya mereka tidak mau beriman. Nah, ini sedikit kisah kelahiran Nabi Ishak yang dikabarkan oleh para malaikat ini yang nantinya sejarahnya itu melahirkan Bani Israel. Nah, tujuan mereka aslinya adalah untuk datang pada Nabi Lut ya, yang disebut kaum mujrimin. Kemudian mereka yang mendatangkan batu-batuan dari langit ya. Batuan tersebut dari tanah yang keras. Dan itu menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Dan batu tersebut ditandai. Ulama tafsir menyebutkan setiap batu itu sudah ada nama, ini nanti kena kepalanya siapa. Gitu ya. Jadi dikasih nama. Si fulan, ya udah batu yang itu gitu ya. Rumahnya kena batu yang ini dan itu ditandai sama Allah sendiri yang nandai. Dan tidak akan pernah meleset. Ya, karena yang menandai adalah Allah. Musawamatan inda rabbika lil musrifin, orang-orang melampaui batas. Begitu turun ya udah hancur luluh lantak gitu ya. Tapi sebelum itu mereka akan mengeluarkan orang-orang beriman dulu. Ya, catatannya beriman, bukan sekedar muslim. Ya. Saat masuk ke kota itu, rumah orang muslim cuma satu. Ya, cuma satu toh. Yang lainnya itu udah gak karu-karuan. Kaum yang disebut kaum gay. Ya. Kaum gay. Jadi kaum gay ini ngamuk-ngamuk karena Nabi Lut ini ada tamu. Ya, tamu ini sebenarnya sudah mengendap-endap tidak ketahuan. Yang bocorin siapa? Istrinya. Makanya kenapa disebut khianat itu istrinya. Oh, ini ada tamu ganteng-ganteng. Iya, malaikat mesti ganteng. Ya, 3 malaikat ini ganteng-ganteng semua. Karena orang yang ganteng seperti Nabi Yusuf itu dikatakan, ini bukan manusia, ini malaikat ini." Lah iya, malaikat itu ganteng gitu ya. Orang ganteng aja dianggap seperti malaikat, apalagi ini benar-benar malaikat gitu ya. Sehingga orang-orang udah kalap ya nyerbu rumah itu gara-gara dibocorkan informasinya.
Jadi itu rumah muslim cuma satu. Nah, ini diselamatkan orang beriman. Nah, ketika istrinya tidak selamat, berarti dia juga anggota dari rumah muslim ini, tapi dia tidak beriman. Akhirnya tertinggal tidak ikut dikeluarkan. Dan kejadiannya adalah waktu menjelang terbit fajar. Jadi menjelang subuh itu udah semuanya ngungsi, cepet-cepet, nggak boleh nengok ke belakang. Ya, nggak boleh nengok ke belakang karena memang sedang dihancurkan oleh Allah. Nah, dalam satu riwayat malaikat yang menghancurkan ini kan termasuk malaikat Jibril. Yang 3 utusan itu kan salah satunya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu disebutkan dalam hadis memiliki 600 sayap. Nah, ini kembali lagi kalau cerita tentang sayap, jangan bayangin sayap itu seperti apa? Ayam atau burung gitu ya. 600 itu berarti bulunya sini 300, sini 300. Enggak. Jangan, itu nanti kita terlalu terlalu sinetron sekali gitu ya. Jadi sayap itu ya melambangkan apa dan wujudnya kayak apa kita nggak pernah tahu. Tapi intinya malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Nah, untuk menghancurkan kotanya Nabi Lut itu hanya butuh satu sayap. Ya, satu sayap saja disebutkan dalam riwayat seperti itu. Satu sayap dari 600 sayap itu cukup untuk menyelesaikan kotanya Nabi Lut. Jadi hancur semuanya karena memang ya didatangi oleh tadi malaikat Jibril, Mikael dan Israfil. Kalau Israfil ya nggak niup dulu, nanti kalau ditiup nanti semuanya hancur gitu ya. Cukup malaikat Jibril aja. Fama wajadna fiha ghaira baiti minal muslimin. Wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafunal adzabal alim. Nah, kota itu terdiri dari dua kota Sodom dan Gomora. Makanya perilaku gay itu perilakunya disebut sebagai perilaku Sodom. Ya, karena kotanya sendiri namanya kota Sodom. Kalau dalam tulisan itu Sodom, gitu ya, kota Sodom. Nah, dan satunya lagi itu adalah kota Gomora. Ya, Gomora, Sodom dan Gomora. Nah, itu semuanya hancur. Saat ini itu menjadi laut mati. Ya, tidak ada satu tumbuhan pun di sana kecuali ya hanya air ya dengan kadar garam tinggi yang orang tanpa berenang pun nyemplung tidak akan tenggelam karena BJ-nya sangat tinggi, melebihi BJ atau berat jenis tubuh kita. Tubuh kita berat jenisnya berapa, airnya lebih. Sehingga nyemplung itu walaupun nggak bisa renang, tidak akan tenggelam. Yang susah itu malah angslup. Angslup susah sekali. Misalnya mau menyelam ke sana nyari apa di bawah itu susah karena tenaganya lebih berat. Begitu udah dengan sekuat tenaga sampai bawah, dia mesti akan terangkat lagi gitu ya. Jadi selulup itu malah lebih susah dibandingkan dengan ngambang. Itu kotanya Nabi Lut jadi seperti itu. Nah, itu tertinggal kotanya itu tidak ada lagi yang menghuni ya, karena memang tidak bisa dihuni dan tidak bisa ditanami. Tidak ada satupun binatang atau tumbuhan bisa tumbuh di kadar air yang garamnya itu tinggi. Ya, ini misalnya makanya yang namanya garam itu digunakan untuk pengawetan makanan. Kenapa? Karena dia membunuh bakteri. Bakteri-bakteri pembusuk itu kalau kena garam dia akan mati. Nah, makanya sebagian pengawet dulu orang ketika bikin pengawet untuk ikan dibikin ikan asin gitu ya. Ikan asin itu fungsinya kenapa diasinkan ya garamnya itu membunuh kuman, membunuh bakteri. Bakteri aja mati. Ya, sehingga memang itu tidak bisa digunakan sebagai fasilitas hidup makhluk apapun. Dikasihkan ke tumbuhan, tumbuhannya juga akan mati. Ya, kecuali ya dalam kadar garam tertentu masih bisa hidup. Makanya kayak ganggang laut. Ya, di dalamnya itu ada tumbuhan-tumbuhan. Itu dalam kadar garam tertentu. Tapi kalau kadar garamnya tinggi, mati juga. Ya, kenapa? Sel-sel tubuh kita itu tidak bisa menanggung kadar garam terlalu tinggi. Ya manusia kadar garam terlalu tinggi aja, natriumnya tinggi, jantungnya bisa jeblok gitu. Ya, karena pompa jantung itu ditenagai oleh natrium. Ya, karena natriumnya cukup, dia pompanya bagus. Kalau natriumnya kurang, ya kemarin ada konsultasi dokter tensi kok ngedrop terus ya. Coba cek natriumnya rendah, hiponatremi ternyata.
Iya dok, ini semuanya normal ini kok, tapi kok cek tensi rendah terus. Wah, apa ya? Ya saya nggak tahu ya. Coba cek dulu natriumnya, dicek natrium, hiponatremi. Waduh lah, terus kuncinya apa? Ya udah makan garam aja gitu. Orang makan garam kan natriumnya langsung naik, tensinya langsung nanti jadi bagus gitu. Cuma kalau kelebihan garam, orang jadi apa? Hipertensi. Ya, makanya orang yang sudah hipertensi itu kan disuruh membatasi apa? Garam. Karena garam itu memengaruhi pompa jantung. Kelebihan garam, ya jantung kita bisa tadi itu terlalu pompa akhirnya ya hipertensinya bisa bikin stroke gitu ya. Nah, itu hal-hal yang terkait sama garam. Jadi penyebab akhirnya kota itu disebut sebagai kota mati, lautnya juga laut mati karena semua tumbuhan tidak bisa tumbuh karena airnya memang tidak memungkinkan untuk tumbuh. Nah, kembali kepada ayat ini ya, watarokna fiha ayata lilladzina yakhafunal adzabal alim. Jadi memang peringatan itu tergantung siapa yang memandang. Satu peringatan itu kadang-kadang untuk satu orang itu bekasnya luar biasa. Ketika melihat kota Nabi Lut misalnya, terus teringat ceritanya, oh itu ada yang ketakutan. Ada yang wah ini luar biasa, Allah itu ternyata kalau ngazab ini begini-begini. Tapi ada juga yang nggak ngefek. Nggak ngefek itu pertama bisa jadi nggak tahu. Yang kedua bisa jadi ya karena tidak yakin. Ya tahu kisahnya, oh dulu begini-begini dihancurkan. Terus tidak menghubungkan bahwasanya antara perilaku gay dengan azab itu berkesesuaian atau berhubungan. Contoh, banyak kota-kota dihancurkan. Ya, terus para arkeolog nemu bekas-bekasnya. Al-Quran bercerita bahwasanya kenapa mereka dihancurkannya? Karena mereka melampaui batas. Banyak kota-kota seperti kotanya Nabi Soleh, kota kaum apa namanya Samud, kemudian kota kaum Ad, kemudian kotanya kaumnya Nabi Hud, ya, ya kemudian kota ini apa namanya, ya itu salah satunya kotanya Nabi Lut ini juga, dan juga banyak sekali. Nah, secara arkeologi ditemukan, oh ini kota hancur, kota hancur, kota hancur. Kenapa cocok. Tapi arkeolog ini hanya menyimpulkan, oh ini bencana alam. Bencana alam. Nah, kenapa terjadi bencana alam? Ya mereka nganggapnya sebagai fenomena alam biasa, banjir. Oh biasa, siapapun kena banjir. Nabi Nuh itu ya ada banjir itu ada, tapi ya itu alam saja. Tidak dikaitkan bahwasanya kenapa alam itu ngamuk dan membinasakan mereka itu karena mereka tidak taat kepada Allah. Nah, premis kenapa mereka kena bencana dan hancur karena tidak taat pada Allah ini dihilangkan. Ya, jadi ya murni itu peristiwa alam sehingga pesannya tidak nyampe. Nah, karena dianggap sebagai bencana alam biasa seperti gunung apa itu di Romawi itu gunung Pompei. Ya, Gunung Vesuvius, kotanya namanya kota Pompei, gunungnya namanya Gunung Vesuvius. Itu meletus dan bekasnya luar biasa sampai kemana-mana satu kota itu habis. Ini kota tempat pelacuran. Istilahnya keramat tunggaknya Romawi itu dulu ya kota Pompei itu gitu ya. Belum sempat didirikan masjid Islamic Center tapi ya itu udah hancur dulu sama Gunung Vesuvius gitu ya. Nah itu orang yang nganggapnya ya ini bencana alam gitu ya. Jadi tidak mengaitkan sama perilakunya yang kalau ditemukan bahwasanya di sana ada rumah bordil, ya ada anak-anak mati juga, ada perempuan-perempuan, itu ditemukan. Memang benar-benar di sana itu ya enggak karu-karuan lah gitu kan. Tapi pembahasannya hanya seputar oh ini gunung meletus biasa. Ya, gunung meletus biasa aja. Ya, yang akhirnya kemudian manusia itu ya ini bisa menimpa siapapun. Ya, bisa menimpa siapapun. Jadi tidak terkait sama loh kalian mau taat mau ini itu urusan kalian, itu pribadi kalian sama Tuhan. Tapi kalau gunung meletus itu ya bencana alam biasa aja. Ya, sehingga ya pesannya enggak nyampe. Sama halnya dengan ini. Watarokna fiha ayata lilladina yakhafunal azabal alim. Jadi hanya ngefek kepada mereka yang dalam hatinya itu takut kepada azab yang pedih. Itu hanya ngefek yang gitu. Kalau nggak ada kaitannya kepada azab yang pedih dan sebagainya, lihat itu ya hanya
Ya gunung meletus biasa gitu ya. Atau mungkin peristiwa Sodom ini hanya, oh ini meteorit. Ya seperti zaman apa namanya? Zaman dinosaurus. Datang meteor ke satu kota, duer gitu ya. Ini malaikat-malaikat ini malah dia loh, di apa teori tentang UFO. Wah, ini ada makhluk dari planet lain ngabari ya kepada orang namanya Lut, bahwasanya ada meteorit mau datang, dia selamat ya kotanya nggak selamat karena orangnya pada nggak percaya ya. Jadi malah ngarang-ngarang cerita tentang alien, ya, tentang alien dan lain sebagainya. Padahal kita itu dikasih cerita jelas dari Al-Quran, tapi penjelasan Al-Quran jadi tidak jelas ketika ditafsiri yang lain. Makanya dibilang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memaksa hati orang. Ya, hati orang itu dengan pemahamannya terhadap satu peristiwa, ya, bahwasanya bencana itu terkait sama amalan kita, itu ya pemahaman orang-orang yang takut pada azab Allah saja. Kalau misalnya ada yang, oh ini bencana begini-begini, ya ya pantas orang-orangnya di sana banyak yang maksiat dan sebagainya. Ya itu hanya orang yang dalam hatinya ada kekhawatiran terhadap azab. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita ketika saudara kita terkena azab, itu langsung memvonis bahwasanya mereka banyak maksiat. Jangan. Ya, karena apakah itu maksiat yang menyebabkan azab itu menimpa mereka atau sebenarnya itu adalah ujian dari Allah, peringatan dari Allah yang tidak sampai membinasakan. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Sehingga yang bisa memvonis, oh ini azab dari Allah, itu hanya Allah sendiri. Makanya peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, kita mengatakan adalah kota Sodom dan Gomora itu diazab karena yang ngasih tahu bahwasanya itu diazab siapa? Ya Allah. Kalau tidak ada info tentang itu, kita jangan memvonis karena yang berhak punya vonis itu hanya Allah. Ada beberapa tempat-tempat ya yang binasa, tapi dibinasakan oleh orang-orang zolim. Ya, dikirimlah orang-orang dolim ke sana, ya, penduduknya dibunuhi gitu ya. Kemudian dan penduduk-penduduknya ini adalah orang-orang beriman. Ada dikirim seperti itu. Ini jangan langsung wah ini penduduknya kayak begini akhirnya dikirim untuk membinasakan. Jangan. Ya, kalau tidak ada info dari Allah bahwasanya itu adalah azab, kita tidak boleh mengatakan itu azab karena ngelangkai Allah. Ya, ngelangkai Allah. Yang berhak menyatakan sesuatu yang terkait dengan Allah itu adalah Allah sendiri. Makanya dai itu ya lisannya harus berhati-hati. Kenapa? Hal-hal yang mewakili Allah, kita jangan lancang langsung mengatakan itu adalah Allah pasti begini, Allah pasti begitu. Satu riwayat di kitab Muntakhobul Ahadits gitu ya. Susunan Imam Maulana Yusuf gitu ya. Itu beliau menukil satu hadis ya di kitab itu disebutkan tentang adanya orang yang selalu dakwah kepada ahli maksiat. Ada orang selalu maksiat, dikasih tahu, kamu jangan maksiat, berhenti maksiat. Kalau enggak Allah akan murka. Kamu jangan begini, tiap kali didatangi ngamuk-ngamuk. Tiap kali didatangi ngamuk-ngamuk orang yang maksiat ini. Satu ketika orang yang baik ini ibadah, sedang sholat, sedang sujud. Ya sedang sujud, orang yang ahli maksiat ini datang terus nginjak lehernya. Ini kan kasar gitu ya, lagi sujud lehernya diinjak. Ya orang yang soleh ini ya udah diinjak biarin. Selesai ibadah langsung Allah tidak memaafkan kamu, sungguh kamu ahli neraka. Digituin. Nah, di hadis itu kalimat itu didengar oleh Allah. Kalimat itu didengar oleh Allah. Kemudian Allah menanggapi. Apakah kamu tahu bahwasanya aku bisa memaafkan? Apakah kamu tahu dan sudah mengetahui aku bahwasanya aku tidak memaafkan? Gitu kan. Maka kemudian Allah buat keputusan, yakni orang yang tadinya taat itu dibalik hatinya oleh Allah. Ya, dan orang yang maksiat ini dibuat tobat oleh Allah. Jadi akhirnya kondisinya berbalik. Jadi jangan sekali-kali kita nuding orang terus mengatakan nih orang ini ahli neraka atau orang ini nggak bisa diampuni oleh Allah atau yang lain-lainnya yang mengatasnamakan Allah yang sebenarnya Allah nggak begitu.
Jadi ahli dakwah itu justru harus mengenalkan Allah dari sisi bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Ya, dosa kayak apapun bisa diampuni oleh Allah. Jadi kalau bahasa dai itu siang mendekatkan makhluk kepada Allah, malam mendekatkan Allah kepada makhluk. Dia jadi perantara agar kedua-duanya ini bisa tercipta harmoni yang baik. Mendekatkan makhluk pada Allah itu ya dakwah. Ayo kita kembali pada Allah, kembali pada Allah. Mendekatkan Allah pada makhluk maksudnya apa? Minta agar Allah mengampuni mereka. Itu yang dikerjakan para nabi begitu. Ya, kalau kita ini ahli dakwah belum begitu, kita belum mewarisi sifat nabi. Tapi kelakuannya luar biasa jelek. Ya, kelakuan luar biasa jelek kan diharapkan Allah mereka mau tobat dan itu tugas kita. Ya maka kita siang hari mendakwai, malam hari narik Allah agar mengampuni mereka, agar mau ya Allah ini belum ke masjid, gerakan hatinya ya Allah biar mereka mau ke masjid. Mereka belum ngaji, gerakan hatinya ya Allah biar mereka tuh mau ngaji dan sebagainya. Jadi siang mendekatkan makhluk kepada Allah, malam mendekatkan Allah kepada makhluk itu benar-benar tugas Nabi yang menyebabkan semua Nabi itu jadi mulia. Makanya orang beriman umatnya Rasulullah SAW itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel itu karena itu mereka itu punya tugas menyampaikan risalah sebagaimana para nabi terdahulu. Karena nabi sekarang udah nggak ada. Tugas itu sekarang dilimpahkan kepada kita semuanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai ayat 37. Ya, kita 7 ayat. Kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini satu zaman ya, karena Nabi Lut itu masih keponakannya Nabi Ibrahim. Kalau tidak ada, itu saja mungkin bisa kita bahas pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan Allah jaga iman kita sampai nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Kita tutup doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.